untuk hadir di kelas ini. KM, siapa yang tidak hadir hari ini? Jaki, Bu. Kabarnya Jaki sakit. Oh, ada surat? Ini surat dari piket yang tadi dititipin, Bu. Kalau gitu kan Jaki supaya cepat sembuh. Amin. Kita kumpul lagi bersama kita. Untuk memulai pembelajaran ini sebaiknya kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah anak-anak, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita sepakati dulu. Yaitu 1. Komitmen, 2. Bertanggung jawab, 3. Saling menghormati, 4. Menjaga kesehatan, dan 5. Menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Hari ini kita akan membahas mengenai gejala sosial. Tujuannya adalah supaya kita mengenal tentang macam-macam atau jenis-jenis gejala sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan pembelajaran ini kita akan memakai tentang model problem basic learning, yaitu artinya kalian mencoba memecahkan masalah. Paham? Paham. Coba perhatikan anak-anak, jika kalian melihat kalimat gejala sosial, apa yang kalian pikirkan? Saya, Bu. Menurut saya ada dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah kata gejala dan kata kedua adalah sosial. Betul, bagus jawabanmu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Menurut saya, kata gejala artinya sesuatu yang mau terjadi. Bagus. Nah, sekarang ada yang dapat melengkapi apa arti kata sosialnya? Saya, Bu. Iya, Disa. Menurut saya, kata sosial adalah masyarakat, Bu. Oke. Jadi, menurutmu gejala sosial itu bagaimana? Jadi, menurut pendapat saya, gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Bukan begitu, Bu? Iya. Semua yang telah kalian sampaikan adalah benar. Anak-anak, tolong resapi bahwa dalam ilmu sosiologi itu gejala sosial adalah fenomena yang terjadi dalam masyarakat atau semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat Modern. Bagaimana? Sudah jelas? Bu, Ya, tapi kenapa? berarti gejala sosial itu bukan gejala alam ya, Bu? Bu, soalnya ada anak-anak sosial seperti kita, ada anak-anak IPA. Iya, betul. Gejala alam itu berbeda dengan gejala sosial. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Pram. Menurut pendapat saya, gejala alam dan gejala sosial itu jelas berbeda. Perbedaannya, jika gejala alam adalah sebuah peristiwa yang disebabkan oleh alam, sedangkan gejala sosial adalah sebuah gejala yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Bukan begitu, Bu? Betul sekali, Nak. Gejala alam itu adalah fenomena yang disebabkan oleh alam. Sedangkan gejala sosial adalah fenomena yang disebabkan oleh Masyarakat. Adapun cara mengatasi gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita yaitu 1. Penanaman nilai dan norma yang kuat. 2. Berkepribadian kuat dan teguh. 3. Adanya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. 4. Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya
agar terhindar dari perilaku menyimpang yang menyebabkan munculnya gejala sosial. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas masalah yang tadi kita bahas, Ibu akan mengajak kalian sekarang belajar di luar kelas untuk menuju ke lapangan basket. Kita akan kembali atau flashback mengenai permainan masa kecil kalian. Silakan kita keluar menuju lapangan basket. Kita anak-anak. Anak-anak apa? Yang punya pacar cuma dia doang. Apa yang minimal latar belakang? Nah, anak-anak, gimana? Sudah kumpul semua belum? Lengkap? Tidak ada yang belok ke kantin? Oke, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan barang-barang yang Ibu bawa. Di sini ada beberapa benda yang mungkin kalian akan kembali ke masa yang silam, waktu kecil kalian. Ada yang tahu? Permainan apa aja ini? Apa? Ya, bola. Terus? Lompat tali, Bu. Lompat tali. Apa lagi? Uno. Ya. Ini Ibu akan coba kalian praktekkan. Atau di sini ada yang belum pernah mengenal permainan ini? Bu, saya kan tinggal di kota. Hah? Kenapa? Jadi itu permainan apa sih, Bu? Terus yang kamu waktu kecil mainan apa yang kamu lakukan? PS, HP ya kayak gitu, Bu. Oke, sudah. Perhatikan. Di sini kita akan bandingkan permainan yang tradisional dengan yang Rapi mainkan atau yang disebut dengan permainan modern. Kita bandingkan, coba Rapi nanti kamu bisa dalami permainan yang paling enak, yang paling menyenangkan itu permainan apa. Oke? Sekarang kita mulai permainan, Ibu kasih waktu 30 menit dan dibagi dulu kelompok. Yang perempuan dibagi 2 dan laki-laki yang dibagi 2. Jadi kalian boleh milih permainannya mau apa aja. Oke? Siap? Boleh sekarang ambil permainan yang kalian suka. Teman-teman, kita sebaiknya mau main permainan apa dulu? Teman-teman, gimana kalau misalkan kita main boy-boyan? Nah, setuju. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Bu, kita main boy-boyan aja semuanya. Kalau gitu sekarang main boy-boyan dulu. Terus dibagi 2. Siapa yang belum tahu permainannya? Tahu, Bu. Tahu kan? Rapi, Bu. Pasti rapi. Pasti Rapi. Nanti kalau ikuti teman-temannya, ikuti saja bagaimana permainannya. Terus perempuan cari pasangannya, laki-laki cari pasangannya, terus nanti sweet. Ya, Bu. Oke, jadi adil perempuan dan laki-laki. Siap? Siap. Mulai dari sekarang. Gimana cara mainnya? Sini coba. Ajarin aku. Oke, teman-teman. Sabarisan, Sekarang kita akan materi dan kita bakal ngajarin Rapi gimana cara mainnya.
Kita harus menang. Ki, ajarin dulu rapi Ki. Gimana? Seru nggak? Seru. Yaudah, sekarang kita mulai diskusi ya. Dis, bener ya kata kamu permainan tradisional itu lebih menyenangkan loh. Iya dong, apa kata aku? Kalau permainan tradisional itu lebih menyenangkan dibanding permainan modern. Karena apa? Karena emang zaman dulu tuh belum ada gadget, belum kenal sama apa tadi kamu bilang? Di kota PS, kayak gitu-gitu belum ada kan. Tapi sayangnya Pi, anak-anak zaman sekarang tuh belum banyak yang kenal sama permainan-permainan tradisional. Coba deh kamu lihat di sebelah sana. Mereka sibuk sama gadget-gadgetnya. Mereka nggak merhatiin ada apa di lingkungannya, bener gak? Iya, mereka kalau terus-terusan kayak gitu, mereka tuh bakal punya penyakit apatis. Kamu tahu apatis apa? Enggak. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan manusia kan makhluk sosial, ya nggak? Oh iya, bener banget Dis, kata kamu perbuatan itu tidak baik dan jangan dicontoh. Iya, jangan sampai kalian contoh ya. Oh begitu. Berarti anak-anak zaman sekarang itu kan permainannya modern. Berarti itu termasuk gejala sosial ya? Iyalah, itu termasuk gejala sosial, Div. Anak-anak, bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Ada yang mau menanggapi diskusi tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Lisa. Menurut saya, permainan-permainan yang tadi kita mainkan itu adalah permainan tradisional yang sudah lama tidak kita mainkan. Karena sekarang kita disibukkan dengan permainan-permainan yang ada di HP ataupun di laptop, Bu. Jadi udah jarang banget kita main permainan-permainan seperti itu. Bagus. Benar apa yang kamu sampaikan. Tadi yang kalian mainkan adalah salah satu contoh permainan-permainan tradisional. Tapi coba kalian diskusikan apa penyebab latar belakang terjadinya kepunahan atau sekarang ini atau zaman sekarang ini banyak permainan tradisional yang jarang sekali tidak dimainkan. Contohnya Rapi tadi sampai dari kecil dia tidak mengenal permainan yang tadi. Silakan diskusikan. Ada yang mau menanggapi? Bu. Ya. Kebetulan tadi kita berdiskusi tentang yang Ibu maksud, bahwa permainan tradisional itu akan mengalami kepunahan ketika generasi anak-anak sudah tidak mengenal lagi permainan tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi masalah karena anak-anak akan bersifat apatis atau mementingkan dirinya sendiri, tidak bisa berinteraksi dengan yang lain, dan anak tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, Bu. Bagus. Analisamu sangat tajam sekali, Inzaghi. Tapi sekarang silakan, ada yang menanggapi bahwa realitas sosial itu apakah termasuk kriteria gejala sosial? Ada yang mau menanggapi? Menurut kami, punahnya permainan tradisional termasuk dalam gejala sosial. Mengapa? Karena gejala sosial merupakan fenomena yang di dalamnya terdapat perubahan dan bahkan terjadi beberapa konflik penyatuan dimensi sosial yang ada pada diri manusia ketika berinteraksi sosial, dan itu terjadi ketika anak-anak sekarang lebih menyukai permainan modern ini sehingga menjadikan sikap yang individualis. Bagus sekali pendapatmu. Sekarang ada tanggapan dari kelompok lain mengenai gejala sosial tadi? Saya, Bu. Menurut saya, jadi gejala sosial adalah suatu gejala yang tidak dikehendaki. Itulah akibatnya para masyarakat menjadi sangat kecewa dengan punahnya permainan tradisional akibat anak-anak lebih menyukai permainan modern. Padahal menurut saya, permainan tradisional lebih mengasihkan. Selain anak lebih berinteraksi dengan teman lainnya, mereka juga jadi lebih aktif di luar ruangan daripada permainan modern yang hanya anak bermain di dalam ruangan. Jelas itu sangat ditakutkan bagi generasi muda selanjutnya. Yang kita takutkan adalah anak-anak menjadi bersikap apatis atau mereka tidak peduli atas lingkungannya. Bukan begitu, Bu? Bagus sekali pendapatmu. Tepuk tangan. Ya, silakan. Begini Bu, jika diamati seperti itu,
apakah ketergantungan gadget bisa dikategorikan sebagai masalah sosial? Lalu, mengapa hal tersebut sampai terjadi? Apa yang melatar belakanginya? Oke, silakan. Ada yang menanggapi? Ibu saya. Oh iya, silakan. Latar belakang lainnya adalah yang pertama sosialisasi dari keluarga yang tidak sempurna, dan yang kedua biar disebut anak gaul, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Diva. Begini, Bu, ada yang sedikit mengganggu setelah kita berdiskusi tadi. Jika seluruh permainan modern dianggap banyak negatifnya, lalu di mana letak positifnya, Bu? Terus terang saja, saya merupakan penikmat permainan modern. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika saya sangat ketergantungan dengan gadget? Oke. Aku, Bu. Yana, mau mencoba menjawab pertanyaan temanmu? Ya, kalau menurut saya, Bu, setiap berbagai permainan itu sangat menggoda, baik dari tradisional ataupun modern. Tapi kita harus tahu waktu dan bijak dalam melakukannya, karena setiap tindakan pasti ada resikonya, Bu. Dalam sekali asumsi kamu terhadap gejala sosial ini, Ibu menghargai pendapat kamu. Cuma kita tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Ternyata bermain kebanyakan lebih menyenangkan daripada bermain dengan sendiri. Tentunya apa yang kita lakukan tentunya ada positifnya, ada pula negatifnya. Yang utama adalah bahwa kita harus bijak dalam menghadapinya. Anak-anak, Ibu sangat bangga dengan kalian atas semua tanggapan dan komentar mengenai asumsi tentang gejala sosial ini. Baiklah anak-anak, setelah hasil diskusi kita tadi serta pemaparan yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian buat resume tentang gejala sosial tersebut dalam media yang kalian minati, seperti PowerPoint, makalah, infografis, poster, bahkan sinematik. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Anak-anak, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi dampak gejala sosial ya. Oke? Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelasnya masing-masing. Hasil aksi nyata dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini adalah terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan baik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta lembar observasi kompetensi sosial emosional. Dalam kompetensi sosial emosional, siswa mampu melakukan dan memahami kesadaran diri serta pengelolaan diri. Kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan aksi nyata yang sudah dilakukan berjalan dengan baik. Namun perlu dimaksimalkan lebih karena alokasi waktu yang terbatas untuk tatap muka dalam pembelajaran dan masih terdapat salah seorang siswa yang belum mampu mengelola emosi yang ada pada dirinya serta diskusi kelompok yang masih pasif karena siswa yang masih malu-malu untuk mengeluarkan pendapat mereka. Keberhasilannya, tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dan keaktifan siswa dalam penerapan pembelajaran sosial emosional berupa kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan pengelolaan diri. Rencana perbaikan di masa mendatang, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan alokasi waktu serta ketersediaan sarana prasarana untuk lebih mendukung proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, dan berpihak pada siswa. Sekian, saya Ira Martiana.